Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman pengusaha kuliner. Dan selamat datang di Zoominar kita dengan tema cara efektif mengolah cabang dengan sistem yang terintegrasi. Kembali lagi dengan aku, Karisma Mega Saputri, yang akan menjadi moderator di Zoominar kita malam ini. Dan Zoominar kita malam ini dipersembahkan oleh Pengusaha Kuliner ID dan juga Rancais, solusi lengkap manajemen franchise restoran aplikasi yang memudahkan kamu untuk mengelola seluruh cabang secara efektif. Dan untuk teman-teman yang tertarik gimana sih cara mengelola suatu usaha yang baru mempunyai satu cabang, bahkan sudah mempunyai banyak cabang atau sampai ratusan cabang, boleh banget langsung stay sampai akhir ya. Karena ada dua speaker kita yang akan memberikan tips untuk teman-teman cara efektif untuk mengelola multi cabang. Yaitu speaker pertama kita ada Mas Zulfikar dari owner dari Sleepless Project, dan juga ada Mas Rama selaku Business Development dari franchise. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah ikutan Zoom kita malam ini, nggak perlu khawatir karena kita ada hadiah spesial nih, yaitu berupa saldo e-wallet untuk 3 orang peserta yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya di kolom komentar. Oke, jadi jangan lupa untuk siapin pertanyaan semenarik mungkin di kolom komentar ya. Oke, tak perlu bermalam lagi, mari kita mulai seminar kita malam ini dengan speaker pertama kita, yaitu Mas Zulfikar. Halo, Kakak Ima, Mbak Ima. Halo Mas Zulfikar, apa kabar nih Mas? Halo Mas Zulfikar. Halo Kak. Oke. Apa kabarnya Mas Zulfikar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Ima kabarnya hari ini? Mohon maaf ya Mas kalau suaranya agak serak-serak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nyanyi juga boleh, mau dites dulu. Aduh, nggak usah nyanyi Mas, nanti suaranya terlalu seksi untuk nyanyi-nyanyi. Oh ya, Mas Zulfikar, terkait topik Zoominar kita malam ini nih Mas, emang bedanya apa sih Mas mengelola suatu outlet yang sudah mempunyai satu cabang sama yang sudah mempunyai banyak cabang? Bedanya mungkin gini ya Mbak. Satu itu kalau kita mengelola satu kan kita bawa diri sendiri ya, apalagi kita business owner kan ya. Tapi kalau kita sudah bicara dengan banyak cabang, artinya kita mengelola batalion, mengelola sekumpulan rekan-rekan yang kemudian menjadi satu pasukan untuk mencapai satu tujuan. Kan bedanya itu, mengelola inilah yang mungkin nanti banyak instrumen yang kita perlukan, banyak hal-hal yang memang kita juga harus siapkan untuk dapat masuk ke jenjang mengelola bisnis multi cabang ini. Memang nanti di paparan mungkin nanti akan saya sampaikan juga mengenai hal tersebut mungkin Mbak. Jadi mungkin saya akan analogikan dengan satu proses ya, proses masak nanti kita akan mungkin kurang lebih nanti 30 menit ke depan kita akan ada demo masak ini kurang lebih gitu Mbak Ima. Aduh, bahasanya serem banget nih Mas, demo masak. Oke, Mas Zul, sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya sedikit pendapat Mas Zul. Kapan sih Mas waktu yang tepat itu untuk mutusin kita buka cabang? Kita mau buka cabang, siapa yang bisa memutuskan tentunya kita sendiri dengan parameter tertentu ya nanti ya Mbak ya. Jadi artinya nanti kita masuk ke materi, mungkin nanti saya bisa masuk ke materi langsung. Itu kita harus tahu dulu, maksudnya parameter apa saja yang memang kita harus sudah settle dulu sebelum kita memutuskan masuk ke jenjang itu gitu. Ini juga pengalaman yang mungkin kita bisa bagi bareng-bareng dengan teman-teman pengusaha lain yang ada di sini. Yang saya juga dapat tentunya paling tidak banyak ilmu yang saya terima juga dari teman-teman komunitas pengusaha kuliner RG ini yang digawangi oleh Mas Agung ya Mbak. Gitu sih. Nanti kita sharing lah nanti ke depan. Oke, boleh Mas Zul, mungkin kita sharing untuk dilengkapnya untuk masuk ke materi Mas Zul. Oke, sebentar ya Mas, aku share untuk videonya. Untuk materi. Oke, sudah muncul Mas? Sudah. Boleh silakan. Ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Teman-teman pengusaha kuliner ID dari Rancais. Nanti 30 menit ke depan nanti kita akan bicara mengenai resep apa nih
kita untuk bisa memanage beberapa cabang bisnis yang kita sedang jalankan. Ini sedikit gambaran nih tempat saya, Mbak, lokasinya di Semarang. Ini salah satu lokasi saya yang ada di Semarang, ya lokasinya dekat di Undip. Ini untuk gambaran aja. Oke, next, Mbak. Nah, berikutnya ini ada pepatah bilang apa namanya ya, tak kenal maka tak sayang, gitu mungkin ya, Mbak. Jadi ini saya Muhammad Zulfikar Adiputra, mungkin entrepreneur journey saya mungkin bisa kita lihat di sini. Yang pertama, khusus untuk kuliner itu saya memang di C+ Project, Mbak. Ya, kurang lebih bisnisnya mungkin mirip-mirip dengan ada yang abnormal bilang, ada juga Warmindo. Nah, kita ambil segmen di tengah di antara itu, gitu. Ada juga Agralokom, ini saya memang kelola juga apa namanya, law firm ya, kantor hukum. Terus yang ketiga, Fin Atelier, ini memang bicara mengenai baju ya, baju-baju khususnya untuk perempuan. Gitu. Terus berikutnya untuk karir saya, kebetulan saya juga sembari mengelola, menjalankan bisnis, saya juga memang salah satu karyawan di perusahaan konstruksi, salah satu BUMN, sampai dengan hari ini masih. Terus latar belakang pendidikan saya, S1 saya di Hukum Undip, Semarang. Yang kedua saya S2-nya di Hukum Bisnis di Universitas UGM, Gajah Mada. Untuk organisasi, yang pertama saya adalah member dari Pengusaha Kuliner ID, yang kedua saya memang dulu sempat di pengurusan yang tahun lalu ya, jadi salah satu Dewan Pimpinan Pusat di KNPI, terus kemudian saya sampai dengan hari ini juga masih ada di organisasi Perkapi atau Perkumpulan Konsultan Hukum untuk Pertambangan di Indonesia. Next, Mbak. Nah, kita mulai masuk ke materi, Mbak Ima, teman-teman semuanya. Untuk pertama, sebelum kita melangkah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara mengelolanya, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ke depan ini kita ada nih demo masak ini. Yang pertama kita pikirkan dulu nih, apa sih yang kita mau makan? Atau ingat lagi, kenapa kita memulai bisnis ini? Itu dulu. Apa sih yang kita menjadi keinginan kita, hasrat kita ketika kita memulai bisnis ini? Yang pertama terkait power of the brands and you. What's the big deal? Apa sih yang jadi tadi ya? Menjadi menjadi keinginan, menjadi hasrat untuk kita bisa menjalankan ini. Ingat kembali ke situ. Yang kedua, ini bukan sekedar bisnis makanan, karena dari awal kita adalah seorang from single shoulder to whole battalion, yang tadi saya sampaikan juga bahwasanya dari awal kita kalau kita bisnis owner, kita punya satu outlet misalkan, terus kita akan buka outlet yang banyak. Artinya kita tidak hanya mengelola satu ini saja, diri kita sendiri, karena kita bisa mengawasi satu pasukan ini. Tapi untuk bisa mengelola banyak, berarti kita butuh pemimpin juga, butuh kopral-kopral juga, kapten-kapten juga yang nanti turut membantu kita untuk menuju satu tujuan tadi. Ya, mungkin dari kita planning solo, growing family, kita membentuk satu family baru, punya kesamaan family lagi yang sama yang kita sudah buat di awal. Terus kita akan bermain di posisi the big league itu mungkin ke tataran yang lebih luas nanti. Mau di satu lokasi di satu kota, atau mungkin kita meluas ke satu pulau, atau bahkan di nasional nanti. Terus kemudian putuskan, are you willing and able to learn new skill? Mau nggak sih kita belajar banyak hal? Mohon izin teman-teman semua yang hadir pada hari ini, basic saya nggak ada sama sekali basic ilmu ekonomi ya. Karena saya dari dulu S1 sampai sekarang memang bergelutnya, sampai saya bekerja pun memang bergelutnya di dunia hukum atau legal ya. Ya ini kembali ke pribadi kita masing-masing sebagai business owner, mau nggak sih kita belajar ilmu baru gitu ya. Itu tanyakan dulu ke masing-masing. Kemudian poinnya adalah juga would you rather give or take orders? Kita lebih sering memberikan satu perintah atau kita menerima perintah, karena ketika kita punya banyak cabang itu berarti artinya kita siap juga menerima masukan-masukan banyak dari orang lain, atau perintah-perintah dari partner atau mitra, atau bahkan
rekan-rekan kita sendiri yang itu mungkin bisa jadi keluarga kita sendiri. Ini juga harus menjadi catatan buat teman-teman bahwasanya tidak ketika menjadi pemimpin bisnis orang belum tentu hanya memberikan perintah saja, tapi siap juga untuk menerima perintah. Gitu. Terus suka nggak bersosialisasi, suka nggak dengan ketemu banyak orang, ini juga penting buat teman-teman. Terus bagaimana pandangan keluarga, bagaimana pandangan rekan-rekan teman-teman ketika mungkin dengan mengelola banyak waktu teman-teman berkurang dan segala macam itu memang harus menyiapkan kesiapan di diri masing-masing bahwasanya ada hal yang mungkin harus dikorbankan, ada hal yang mungkin memang perlu kita maksimalkan. Kita harus punya skala prioritas, itu juga menjadi penting buat teman-teman untuk bisa mengelola banyak cabang. Mungkin next Mbak Ima. Nah, setelah kita tahu kita mau makan apa, sekarang kita bicara apa sih resepnya atau apa sih kandungan yang harus kita siapkan untuk menyajikan satu makanan. Yang pertama mungkin satu adalah mapping strategi, kemudian passionate organization, supply chain, SOP plus training, build relationship with value, attracting and keeping customer. Nah ini memang di dalam hal tersebut butuh kerja keras, butuh empati, terus kekuatan, tanggung jawab, dan pemikiran-pemikiran yang baru atau pemikiran yang lebih matang. Mungkin next, Mbak. Nah, mulai masuk ke poin yang pertama, di bumbu yang pertama ini kita bicara mapping strategi. Yang perlu kita lakukan pertama adalah mungkin bicara masalah customer profile yang kemudian berujung di value proposition. Customer profile itu artinya kita bicara tahu dulu nih, apa sih yang menjadi kebutuhan dari konsumen kita. Kita harus tahu customer jobs, konsumen kita ini siapa, apa sih kemudian masalah kebutuhan pekerjaannya calon konsumen kita ini. Terus kemudian pain, kita bicara pengalaman buruk dari konsumen kita yang mungkin pernah dialami, ini bisa jadi pelayanan yang kurang, harga yang terlalu mahal, atau mungkin ada hal lain yang dialami oleh calon konsumen kita juga. Terus kemudian bicara gains atau manfaat yang diharapkan oleh konsumen. Bisa nggak kita memenuhi gains ini? Apa sih harapan-harapan dari konsumen kita terhadap produk-produk yang akan kita sajikan? Kita petakan hal tersebut menjadi sebuah customer profile. Setelah menjadi customer profile, baru kita bicara ke value proposition. Value proposition bicara artinya suatu nilai yang dijanjikan oleh kita sebagai business owner kepada konsumen kita. Nah, apa itu? Yang pertama, produk dan service-nya. Dari produk service, kita tahu nih setelah memetakan customer profile, apa sih yang produk mau kita sajikan? Bagaimana sih cara menservisnya? Kemudian bicara pain reliever. Pain reliever ini kan berarti kita bicara yang tadi dialami pelanggan, hal-hal negatif yang dialami pelanggan, jangan sampai terjadi di bisnis yang akan kita jalankan. Nah, setelah 2 poin ini kemudian kita bisa dapat, sehingga kita bisa memenuhi ekspektasi baik dari diri kita sendiri maupun ekspektasi dari konsumen kita. Nah, setelah mapping ini kita jalankan, kemudian kita masuk ke penetration area, ini mulai mapping strateginya. Apa sih tempat apa sih yang seperti apa sih yang kita bisa mendapatkan pasar yang bagus, lokasi yang memang sesuai dengan ekspektasi ataupun ada ciri khas desain yang kita punya, itu kita tentukan di situ di penetration area. Terus kemudian evaluasi juga apakah sudah sesuai standar dengan yang kita inginkan lokasi tersebut. Apakah sudah cocok dengan cara kita penyajian dan segala macam. Mungkin bisa jadi lokasi yang kita pilih itu kita butuh, misalkan kita memang butuh dapur yang luas atau seperti apa, itu yang nanti teman-teman bisa coba untuk evaluasi kemudian. Nah, setelah memang sudah dapat lokasi yang pas, yang memang cocok untuk bisnis teman-teman, ya kemudian diikatlah, atau kita bisa bilang kita sewa atau kita kita beli kalau mungkin memang secara struktur pemodalannya cukup, nah, diikat dalam satu perjanjian ataupun dengan ketentuan-ketentuan yang memang diberlakukan di Indonesia khususnya, baik mau mulai perjanjian atau mungkin transaksi jual belinya itu disesuaikan, masuk ke aspek legalnya. Kemudian bicara divisibility studies, ya sama mungkin kurang lebih, kalau penetration area kita lebih ke arah
apa namanya, terhadap lokasi yang kita harapkan, mapping strateginya seperti apa, terus kemudian divisibilisasi. Di sini kita akan bicara letak outletnya akan seperti apa, di mana market segmennya itu yang seperti apa sih yang kita harapkan dengan produk kita, sesuai enggak lokasi tersebut, bagaimana kita bermain harga kemudian. Apakah sudah ada kompetitor di sana yang bahkan harganya lebih menarik dibanding harga kita, itu yang menjadi catatan juga buat kita semua untuk menentukan, artinya ini untuk bisnis baru maupun untuk bisnis yang akan teman-teman cabang-cabang berikutnya akan teman lakukan. Kenapa saya bicara, mungkin saya perlu highlight sebentar. Kenapa saya bicara ini perlu? Karena kalau kita bicara untuk mengelola keseluruhan cabang, artinya kita harus punya fondasi yang kuat dulu. Ini salah satu menjadi fondasi buat teman-teman atau bumbu yang kemudian nantinya akan kita olah. Gitu. Next, Mbak. Passionate organization, kita bicara mengenai human atau manusianya ya. Kita bicara artinya bukan bicara lagi kalau dulu mungkin kita bisa ada pergeseran ya karena saya ada basic juga, artinya punya latar belakang di company ya. Jadi memang ada pergeseran yang saya rasakan, yaitu kalau dulu mungkin kita bicara human resource atau seolah-olah tuh manusia ini dieksploitasi, semakin ke sini manusia itu menjadi satu capital atau modal atau aset buat perusahaan gitu. Jadi ini pergeseran inilah yang mungkin teman-teman juga bisa harus sadari bahwasanya kita memang harus bisa melihat atau menemukan orang-orang yang tepat untuk menjadi partner ataupun untuk menjadi karyawan dari teman-teman. Tentunya kalau kita mencari karyawan kan ada opsi-opsi tertentu atau ada parameter tertentu yang menjadi catatan buat teman-teman, ini juga menjadi penting. Sesuaikan dengan yang menjadi kebutuhan teman-teman, satu. Yang kedua, equal opportunity guideline ini artinya teman-teman juga memberikan satu panduan yang jelas, baik itu jenjang karir, pendapatan, dan segala macam loh, yang akan menjadi fasilitas untuk karyawan tersebut. Kalau conducting interview, proses, pertanyaan-pertanyaan memang yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman itu bisa merekrut orang, itu juga menjadi hal penting, latar belakang dari calon karyawan teman-teman, atau mungkin kemudian ekspektasi ke depannya itu juga harus menjadi catatan teman-teman juga. Kemudian berikutnya leading the troops effectively, grab the torch, teman-teman bawa obor, teman-teman harus menjadi penerang, harus menjadi kepercayaan ataupun juga bisa memberikan kepercayaan terhadap karyawan teman-teman semuanya gitu, sehingga teman-teman juga bisa memberikan Mbak Ima, slide-nya. Halo. Next, sebelumnya. Nah, ya kurang lebih tadi saya sampai di poin ketiga, leading the troops, artinya teman-teman bisa harus menjadi pemimpin untuk semua karyawan teman-teman. Teman-teman juga memberikan satu guideline yang sesuai, yang pas, sehingga karyawan ini juga nyaman, memberikan lingkungan kerja yang sehat, yang artinya yang semua kebutuhan itu bisa terpenuhi, sehingga teman-teman karyawan ini juga bisa maksimal dalam memberikan pekerjaannya kepada kita. Ya, next, Mbak. Ya, yang berikutnya, bumbu berikutnya adalah bicara masalah SOP training. Untuk bisa mengelola banyak cabang, tentunya teman-teman harus punya ini nih hal yang harus menjadi concern teman-teman atau hal poin penting yang harus menjadi catatan teman-teman, bahwasanya inilah yang menjadi ukuran kesamaan, keseragaman antara satu outlet dengan outlet yang lain. Karena begitu satu outlet ini terlihat buruk, karena SOP-nya juga buruk, otomatis stigma di masyarakat, di konsumen teman-teman juga pasti akan buruk. Nah, inilah yang menjadi poin penting ketika bicara multi cabang untuk menjaga standarisasi di masing-masing cabang. Panduan yang jelas buat masing-masing cabang itu juga sangat penting buat teman-teman sendiri sebagai business owner.
sehingga memudahkan teman-teman dalam mengevaluasi, memantau, memonitor pelaksanaan, produksi, SOP operasionalnya, itu juga teman-teman bisa pantau dengan standar yang pas. Bicara ini mengenai SOP, kita juga bicara mengenai tanggap adaptif ya, artinya dalam proses menentukan SOP ini juga tidak bisa langsung tiba-tiba jadi, butuh waktu dan butuh proses. Jadi teman-teman ini menentukan SOP ini juga artinya juga harus melihat, artinya kondisi di lapangan seperti apa, kondisi di outlet itu seperti apa, teman-teman juga harus bisa sesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi antara satu outlet dengan outlet-outlet yang lainnya. Itu menjadi concern juga buat teman-teman bahwasanya kita tidak bisa saklek ya. Kalau kita bilang saklek terhadap satu SOP bahwa ini harus terlaksana dan harus sama terhadap cabang-cabang yang lain, ya belum tentu. Tapi teman-teman juga harus melihat lagi, mereview ulang apakah sudah pas atau belum. Mengelola satu akan berbeda dengan mengelola tiga. Mengelola tiga belum tentu sama juga mengelola 20 atau 30. Jadi ini hal yang penting buat teman-teman. Saya kira kalau masalah SOP supply chain teman-teman dan produksi ini teman-teman juga mungkin pastinya punya, karena ini memang panduan yang paling mendasar untuk kita menjalankan bisnis. Kemudian setelah ada SOP ini, bagaimana sih kemudian SOP ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya teman-teman juga harus memberikan training, memberikan pelatihan tertentu, baik itu SOP terkait mengenai produksi, terkait operasional atau apapun itu. Ini perlu diberikan kepada teman-teman, apalagi karyawan-karyawan baru ketika teman-teman buka cabang baru, itu juga harus pelatihan ini sehingga ada kesamaan, keseragaman yang kita harapkan tadi di awal, bahwasanya satu cabang dengan cabang yang lain mempunyai standar yang sama. Artinya sama-sama baik ya tentunya teman-teman ya. Nah, setelah memberikan pelatihan pun kita juga harus make sure nih teman-teman, apakah pelatihan yang diberikan ini sudah pas, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh karyawan tadi. Kita harus memberikan evaluasi baik sebelum ataupun sesudah dilakukan training, sehingga kita juga bisa mengevaluasi apakah training ini sudah pas dan sudah efektif untuk karyawan yang kita training. Gitu. Nah, ini ada satu tagline nih, operational bring customer back. Artinya kalau untuk bicara marketing ya teman-teman, bicara marketing itu pasti itu poinnya adalah bagaimana caranya mendatangkan karyawan. Tapi kalau bicara SOP, itu adalah bagaimana itu kita bisa, kalau kita bicara SOP yang bagus, itu customer itu akan datang ulang, datang kembali gitu. Artinya kalau bicara marketing itu kita mendatangkan pelanggan, tapi kalau bicara SOP itu akan bicara masalah repeat order atau customer yang datang lagi ke warung-warung, ke tempat-tempat kita gitu, tempat bisnis kita. Itu next Mbak Ima. Ini berikutnya terkait mengenai supply chain. Supply chain yang pertama kita getting the goods, knowing who to buy from, find your own suppliers. Jadi kita harus tahu nih teman-teman, kita beli dari siapa, dan kita harus punya supplier kita sendiri. Artinya punya syukur-syukur punya gudang sendiri. Kalau mungkin masih 1, 2, 3 kita masih ngambil barang di tempat yang lain, tapi kalau mungkin 10, 20 kita mungkin harus sudah berpikir untuk bisa mengelola itu sendiri. Mungkin teman-teman gitu. Terus kemudian kita juga harus bisa cek saat barang datang, terus kemudian kita verifikasi dengan invoice yang kita bayarkan. Jadi artinya uang yang keluar sama dengan barang yang kita dapatkan, ini juga menjadi penting buat teman-teman. Terus kemudian maintaining inventory. Maintaining inventory ini artinya teman-teman juga harus bisa cek. Jangan sampai artinya ada keterlambatan pengiriman, kemudian mengakibatkan operasional di bisnis teman-teman itu terhambat. Artinya kita buang profit, buang macam-macam ya, buang kepercayaan dari customer kita sendiri karena ketidaktersediaan barang yang diharapkan oleh customer. Ini juga menjadi penting buat teman-teman. Next. Ini juga menjadi hal yang penting untuk teman-teman, menjadi salah satu bumbu untuk kita mengelola banyak cabang. Build relationship with fellow. Jadi artinya banyak cabang fellow ini
kita asumsikan banyak ya, bisa mitra atau kemudian bisa rekan kerja dari keluarga sendiri mungkin, atau bahkan kita eh, membawahi manajer-manajer atau yang memang manajer-manajer yang memang mengelola di masing-masing cabang. Jadi ikuti aturannya dulu, teman-teman harus punya sistem standar tadi, SOP dan segala macam. Kemudian teman-teman harus support juga dan monitor bagaimana itu sistem bergerak. Terus kemudian attempt to change system, artinya kita harus adaptif nih teman-teman. Jadi kalau tagline-nya di BUMN akhlak ya, salah satunya adalah adaptif tadi. Ya memang perkembangan zaman kita tidak tahu. Artinya kesiapan kita untuk bisa kemudian menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan atas masalah-masalah yang muncul saat ini, itu juga kita harus sesuaikan dengan sistem. Contoh misalkan waktu yang lalu pandemi, misalkan kita nggak mungkin bertatap muka, apa sih sistem yang kita akan buat? Bagaimana sih cara menghadapinya? Itu juga menjadi hal yang penting buat kita semua dalam mengelola bisnis yang dengan multi cabang ini. Terus kemudian yang poin kedua, kita menjadi team player, get what you need from relationship. Teman-teman juga harus bagaimana mengelola relationship ini menjadi win-win, menjadi hubungan yang sama-sama menguntungkan. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kita sering dengar ya, ada pertemanan perkawanan toksik gitu mungkin. Jadi itu sebenarnya juga kita harus saring circle-circle yang mana, rekan-rekan yang mana yang memang kita bisa ajak berpikir ke depan, ajak untuk meracik kembali masa depan yang akan kita capai. Ini juga menjadi pilihan buat teman-teman nanti ke depan. Dealing with change when conflict occur, when system on focus change. Jadi siap terhadap semua perubahan, kembali lagi adaptif juga terhadap semua permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul ke depan, kita harus fokus terhadap solusinya. Jangan berlarut-larut kita bicara masalah-masalahnya saja, bicara masalah siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita harus fokus terhadap solusinya. Jadi perubahan mungkin bisa terjadi kapanpun, teman-teman. Jadi harapannya fokus dari teman-teman adalah mencari solusi, bukan kepada mencari siapa yang salah ataupun yang benar. Reaching out your fellow franchise, join advisory council. Nah, ini salah satunya ini. Jadi kita join atau kita bisa juga mengelola komunitas atau bahkan kita bagian dari komunitas tadi. Salah satunya mungkin di Pengusaha Kuliner ID ini. Dengan bergabung di sini mungkin teman-teman bukan promosi ini, tapi ini pendapat saya pribadi, apa yang saya rasakan ketika bergabung di sini pun secara keilmuan, kompetensi itu pasti tentunya nambah dengan beberapa kesempatan ya, baik saya mengikuti acara-acara yang diadakan oleh teman-teman di Pengusaha Kuliner ID, ada juga kita juga bisa mengembangkan dari sisi kalau kita kelola multi cabang mungkin kita bisa tambah cabang baru dengan relasi-relasi baru yang ada di komunitas-komunitas tadi, atau bahkan kita mengelola komunitas khusus misalkan untuk satu kafe teman-teman, ambil contoh kafe, di mana kafe tersebut biasanya ditongkrongi sama anak-anak motor misalkan. Kita bisa kelola juga komunitas-komunitas tadi untuk kemudian memberikan manfaat untuk bisnis kita ke depannya gitu. Next. Nah, ini yang terakhir di poin bumbu tadi, ya, attracting and keeping customer, creating an effective marketing plan. Saya boleh cerita sedikit mungkin di tempat saya sendiri. Saya punya pertimbangan kenapa kemudian marketing plan ini menjadi penting. Satu, marketing plan di tempat saya ini dia marketing sekaligus tim kreatif gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau di tempat saya. Jadi divisi ini memang menjadi ini bukan asumsi ya, ini pendapat saya ya. Karena memang sasaran dari bisnis saya memang kan anak muda lah, 18 tahun sampai ke 35 lah. Itu memang perlu banyak ide-ide yang segar, ide-ide yang baru.
ide itu memang masih hangat, kemudian bisa membawa bisnis ini disukai oleh konsumen-konsumen kita. Jadi ini menjadi penting untuk marketing plan, catatan buat saya pribadi ya, buat teman-teman juga mungkin kita sama-sama sharing. Kita bicara masalah konten di Instagram ataupun di TikTok atau dimanapun, itu efeknya sangat luar biasa, khususnya untuk customer yang baru, customer yang penasaran ya. Kalau mungkin ada istilahnya FOMO ya, FOMO. Orang takut ketinggalan zaman, itu juga salah satu strategi marketing yang penting yang bisa diaplikasikan di bisnis teman-teman juga. Kemudian evaluating national and local advertising strategies. Jadi kita juga harus cek nih teman-teman, kita melek ya, walaupun mungkin ada juga teman-teman yang memang udah generasinya berbeda dengan generasi yang saat ini, tapi saya kira untuk bisa mengetahui atau kemudian memberikan masukan kepada timnya masing-masing itu juga bisa ya teman-teman, dengan tentunya dengan hal-hal yang viral ya, mungkin yang saat ini terjadi di Indonesia pun di luar negeri, itu mungkin bisa menjadi alat atau instrumen untuk teman-teman bisa melakukan promosi atau attract pada customer teman-teman. Misalkan contoh di satu kafe kita memberikan yang lagi viral misalkan sambung lagu gitu, itu juga bisa menjadi experiencer sendiri buat customer kita gitu. Yang terakhir, help customer service, knowing your customer. Tentunya kita harus tahu siapa sih customer kita, customer yang baru yang seperti apa, yang loyal seperti apa, yang memang sudah menjadi pelanggan tetap seperti apa. Terus kita harus menunjukkan honesty and integrity. Artinya kita juga teman-teman sampai ke level bawah, itu sampai ke level di outlet itu memang sudah harus diterapkan budayanya adalah kejujuran, integritas, dan kita harus pastikan bahwa customer itu mempunyai pengalaman yang positif di tempat bisnis kita. Gitu. Next, Kak Ima. Nah, ini setelah tadi bumbu-bumbu itu sudah ada, makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa bumbu ini adalah menjadi fondasi, baru kita olah ini. Kita olah, kita masukkan ke dalam satu tempat atau wadah untuk kita aduk menjadi satu. Nah, terhadap beberapa 6 poin tadi di atas, memang ada instrumen-instrumen yang kita perlukan untuk bisa mengolah nih teman-teman. Satu, yang pertama mengenai strong operational control. Jadi kita sendiri memang harus bisa memberikan tegas ya, tegas bukan berarti kasar, terhadap kontrol di masing-masing outlet yang sudah berjalan, sudah ada nih ya teman-teman. Nah, strong control ini kita bisa berikan juga semacam reward and punishment misalkan terhadap karyawan-karyawan ataupun terhadap leader-leader di masing-masing cabang, kita bisa terapkan itu. Sehingga ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan untuk cabang-cabang yang lainnya. Ketika memang teman-teman ini berprestasi, ya kita berikan reward. Ketika teman-teman memang salah dan tidak sesuai, ya kita berikan punishment ke mereka, gitu kan tentunya. Nah, ini salah satu instrumen yang kita perlukan. Instrumen berikutnya terkait apa? Koordinasi dan alignment meeting. Koordinasi diperlukan, sangat diperlukan. Karena mengelola banyak cabang, artinya mengelola banyak orang, mengelola banyak alat, mengelola banyak bahan baku, dan mengelola banyak hal di situ, teman-teman. Nah, ketika kita bicara masalah koordinasi alignment meeting ini, kita perlu nih membuat atau membahas mengenai angka, mengenai produktivitas di masing-masing cabang, atau bahkan membahas hal-hal yang sifatnya inovatif gitu. Ataupun pemetaan kompetisi misalkan teman-teman. Dan hal itu juga harus ditindaklanjuti dengan satu action plan ya, action plan yang mana action plan ini akan menjadi evaluasi di meeting-meeting berikutnya, sehingga teman-teman yang ada di bawah, teman-teman yang ada di masing-masing outlet, di karyawan teman-teman sendiri itu punya
benang merah yang akan mereka jadikan panutan atau landasan dalam bekerja, gitu. Berikutnya eksternal audit, mungkin teman-teman punya, entah sudah ada ataupun yang belum ada, pasti punya internal audit lah. Artinya kalaupun tidak ada, akan dilakukan oleh teman-teman sendiri sebagai business owner. Tapi terkadang kita lupa, internal audit sendiri, kita mengaudit ini kadang berpikirnya bahwasanya lebih sering kepada pemaafan gitu, tanpa pernah kita mengkoordinasikan apa sih yang salah dan bagaimana solusinya gitu. Lebih sering memberikan punishment tapi belum memberikan solusinya. Nah, ini perlu juga teman-teman untuk bisa mengkomunikasikan hal ini kepada expertise-nya yang punya expertise tadi ya, misalkan external audit, eksternal audit ataupun profesional lainnya untuk dapat mengkomunikasikan hal tersebut sehingga teman-teman punya satu solusi atau formula yang baru untuk menyelesaikan permasalahan atau temuan-temuan yang menjadi masalah di masing-masing outlet teman-teman. Berikutnya terkait mengenai cash flow management. Saya orang legal, artinya jangan pernah juga teman-teman yang mungkin punya basic yang lain selain daripada orang keuangan atau orang ekonomi ya, khususnya akuntansi dan yang lain-lain. Jangan pernah anti sama yang namanya cash flow management. Artinya ilmu ini teman-teman harus juga punya ya, karena inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana teman-teman itu masih bisa bertahan atau berkembang gitu. Jadi perhitungan yang salah terhadap arus keluar masuk uang itu juga bisa memungkinkan akan terjadinya penutupan atas cabang-cabang yang lain gitu kan. Ini juga harus dikuasai teman-teman terkait mengenai cash flow-nya sehingga perkembangan atas bisnis teman-teman juga bisa terkontrol. Terus kemudian yang berikutnya terkait culture building. Culture building ini nanti teman-teman akan bicara mengenai budaya atau teman-teman harus punya budaya yang bisa dibangun, yang sifatnya konsisten. Ini budaya yang sifatnya konsisten ini akan memunculkan etos kerja buat karyawan teman-teman yang artinya sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman, homogen. Artinya teman-teman ini kemudian kan punya, culture building kami adalah integritas dan kerja keras misalnya. Ya ini harus bisa terdeliver sampai ke level bawah. Jadi sifatnya homogen sehingga ketika culture building ini sifatnya homogen di masing-masing cabang mempunyai persepsi yang sama atas culture building ini, sangat mudah buat teman-teman untuk mengarahkan, membentuk mereka menjadi satu kesatuan yang saling mendorong untuk bisa mencapai satu tujuan. Ya, apa tujuannya yang tadi kembali lagi ke bisnis teman-teman ini, harapannya apa? Apakah semakin besar atau mungkin dengan bisnis yang sudah ada teman-teman mencapai satu profit tertentu misalkan, harapannya akan seperti itu. Berikutnya terkait mengenai leader and leadership. Seorang leader menurut saya adalah orang yang harus punya visi ya teman-teman. Artinya kalau kita sendiri bahkan tidak tahu kita mau kemana, lalu bagaimana teman-teman atau yang punya cabang banyak, mereka akan kemana gitu. Jadi teman-teman harus punya visi yang kemudian bisa ditularkan terhadap karyawan-karyawan yang lainnya atau leader-leader lainnya di masing-masing lokasi. Karena bagaimanapun business owner itu menjadi kompas buat semua atau menjadi panutan buat semua cabang-cabang yang ada di bawahnya. Mindset yang harus dimiliki oleh teman-teman juga harus mindset pembelajar, artinya tidak yang bersifat merasa yang paling tahu, merasa yang paling pintar, atau bahkan sampai ke sikap yang otoriter. Hal ini juga akan mengakibatkan ke karyawan teman-teman itu nanti berpikirnya bahwasanya ya ngapain, saya juga nggak bisa berpendapat kan begitu. Ketika tidak bisa berpendapat, artinya teman-teman juga nggak akan dapat masukan-masukan yang real tentunya yang ada di lapangan, yang ada di masing-masing cabang. Nah, inilah instrumennya teman-teman. Tadi di awal kita sudah sampaikan bumbunya. Kalau instrumennya itu kita bicara kemudian mengenai ya kalau masak itu ada garpu, ada sendoknya, ada kalau orang Jawa bilang susro atau apapun itulah, pisaunya. Ini instrumennya.
Nah, sekarang bagaimana kita cara menggorengnya? Satu, kita harus punya visi, teman-teman. Visi itu berarti kita bicara mengenai angka yang terukur kalau menurut saya. Jadi semua dari level atas sampai di level bawah punya ukuran angka yang sama. Gitu. Karena angka yang sudah ditetapkan ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari level bawah sampai level ke atas. Nah, visi ini yang kemudian kita olah, kita campur, kita goreng dengan konsistensi tadi. Sehingga makanan tadi, teman-teman, bumbu-bumbu tadi yang kita sudah siapkan tadi, kita aduk menggunakan instrumen-instrumen di bawah, kita satukan dengan visi dan konsistensi ini. Sehingga ketika kita sudah olah itu, kita sudah sajikan, harapannya ekspektasi dari teman-teman semua itu bisa tercapai. Itu. Nah, berikutnya bagaimana setelah ekspektasinya tercapai mungkin dengan target 100 cabang, 200 cabang, teman-teman sudah di titik itu misalkan, sudah di titik angka yang sudah disepakati dari level atas sampai di bawah, apa yang kemudian dilakukan? Nah, ini berikutnya next, Kak Ima. Time change, deciding what to do next. Jadi apa sih kalau sudah cita-cita teman-teman tercapai, apa yang mau dilakukan? Acquiring other business, acquiring other brand. When the end is high, teman-teman, kalau ini sudah berakhir nih teman-teman, sudah di titik yang paling akhir, terus kemudian going for a round 2, or 3, or 4. Jadi mulai ke ronde berikutnya, ronde kedua, atau ronde ketiga, atau ronde keempat. Dan bowing out at the right time. Atau mungkin bisa bisnis ini teman-teman tularkan atau teman-teman wariskan kepada anak cucu teman-teman, atau bahkan bisnis ini teman-teman bisa jual. Ya, jadi beberapa hal ini kemudian yang teman-teman juga harus sadari bahwasanya atas target yang kita tetapkan tentunya pasti ada untuk mengelola bisnis yang banyak ya teman-teman ya, dengan beberapa cabang tentunya kita juga akan berpikir bahwasanya ada masa, ada waktu yang tentunya itu pas peak-peaknya, pas lagi tinggi-tingginya ada, dan saat turunnya pun juga ada. Nah, teman-teman harus punya dan bisa memutuskan kapan saya harus out atau saya harus masuk ke ronde berikutnya, teman-teman yang tahu. Dengan tentunya target-target yang teman-teman sudah tetapkan, angka-angka yang sudah teman-teman tetapkan di awal. Nah, mungkin itu Mbak Ima dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman untuk bisa berdiskusi atau sharing knowledge di malam ini. Gitu Mbak Ima, terima kasih Mbak Ima. Masih di mute Mbak Ima. Wah, menarik banget nih Mas Jul. Aku suka nih kata-kata yang tadi kalau kita sudah tahu lalu kita akan next-nya harus ke bagaimana. Terus salah satu yang harus diperhatikan sebelum membuka cabang adalah membuat fondasi yang kuat juga ya Mas. Karena kesiapan yang kuat membuat cabang-cabang kita juga kuat. Oh ya, Mas Zul, betul ya Mas? Betul. Oke. Oh iya, nih teman-teman jangan lupa untuk follow IG bisnisnya Mazul ya, bisa langsung klik di kolom chat. Oke, sebentar. Oke, nih adminnya langsung udah kasih nih, yaitu ada Sleep Project. Jangan lupa untuk di-follow ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, tadi kan kita sudah dengerin nih materi dari Mazul. Gimana nih kalau kita gimana nih cara kita untuk mengelola multi cabang yang efektif? Setelah itu mari kita move ke speaker kedua ya Mas, izin. Silakan Mbak Ima. Oke. Di sini kita ada speaker kedua yaitu Mas Rama selaku Business Development Manager dari Ranchise. Halo, salam kenal semuanya. Saya Rama. Halo Mas Rama, apa kabar Mas Rama? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Rama, di sini kan masih banyak nih pengusaha kuliner yang masih awam nih cara mengelola multi cabang. Boleh dong Mas kasih tipsnya dulu nih sedikit gimana cara mengelola multi cabang yang simpelnya dulu versi Mas Rama.
Oke, kalau menurut aku sih selama aku di Ranjais ini ya, dan aku berdiskusi dengan banyak business owner, memang mereka tuh kalau ngasih tips ke aku adalah gimana caranya multi outlet yang baik adalah punya standar dalam semuanya, punya standar dalam semua aktivitas gitu Mhm, ya. Entah mhm. itu aktivitas masak, entah itu aktivitas karyawan, entah itu aktivitas supply chain. Jadi itu semuanya punya standar masing-masing, Mbak. Jadi kalau dari business owner yang biasanya aku ketemuin, apalagi kemarin aku baru ikut FLAY ya, apa namanya, Mhm. acara untuk franchise and lisensi expo. Kemarin juga aku banyak diskusi sama business owner. Nah, mereka tuh apa namanya, setiap eksebitor yang aku datengin, mereka selalu punya standar jualan mereka gitu. Mereka tuh punya apa namanya, kayak semacam acuannya gimana caranya itu menjadi bisnis yang profitable sehingga mereka bisa menjanjikan BEP yang cepat kepada si franchisee-nya gitu ya, atau si Mhm. atau untuk yang ngambil franchise mereka gitu sih, Mbak. Oh, oke Mas Rama, Mhm. mungkin bisa kita sharing secara lengkapnya ya Mas, gimana sih Boleh, cara efektif mengelola multi cabang dengan sistem yang terintegrasi versi Mas Rama? Oke, boleh. tolong tunggu sebentar ya Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, apa sudah muncul Mas? Belum. Oke, Oke, nah sebentar. sekarang baru muncul. Oke. Oke, Oke. Oke, aku mulai boleh aja ya berarti ya? iya, boleh Oke. Mas silakan. Oke, salam kenal teman-teman. Namaku Rama. Jadi aku di sini mewakili Ranchise. Ingin sedikit sharing aja sih. Ini kebanyakan sih berdasarkan pengalaman aku di lapangan ya, diskusi dengan business owner sekaligus yang kemarin yang tadi aku ceritain juga. Kebetulan aku baru dari FLAY kemarin, jadi atau Franchise and License Expo. Jadi aku kebetulan banyak diskusi juga sama eksebitor di sana. Nah, kebetulan banget tema kita malam ini adalah multi outlet. Nah, kebanyakan kan kemarin itu adalah bisnis-bisnis yang multi outlet tuh yang aku temuin ya. Nah, jadi apa namanya, aku bisa ngambil ilmu yang apa namanya, yang bisa aku share hari ini dari mereka gitu ya. Nah, mungkin boleh di next, Mbak. Nah, kalau misalkan aku gambarin, jadi sebenarnya kondisi multi outlet itu seperti apa sih? Nah, ini ada gambarnya. Nah, jadi sengaja aku bikin gambar ini, jadi biar tahu nih skema multi outlet tuh sebenarnya di lapangan tuh seperti apa sih? Nah, jadi tuh biasanya kalau misalkan kita sudah ngomongin multi outlet, berarti sudah jangkauannya itu sudah bukan hanya single outlet lagi, tapi sudah mulai mikirin di mana head office kita, di mana central kitchen kita, outlet-outlet kita tuh di mana aja, apakah kita jualan itu skala nasional, apakah kita jualannya skala mungkin hanya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, atau misalkan Papua, dan lain-lain. Nah, cakupannya itu sudah mulai luas. Dan makanya di sini biasanya kalau misalkan ada orang atau misalkan ada perusahaan yang ingin multi outlet, mereka biasanya itu yang tadi aku bilang memiliki standar yang jelas ya dalam setiap aktivitas mereka. Nah, jadi contohnya misalkan central kitchen, bagaimana central kitchen itu harus apa namanya, mengirim barang ke outlet, atau misalkan bagaimana cara dari outlet itu minta barang ke central kitchen. Lalu bagaimana dari bisnis outlet menyajikan contohnya dalam hal ini makanan ke customer-nya supaya pastinya ratingnya dapatnya bintang 5 kan. Itu kan yang kita harapin kalau misalkan kita penjualan kita online. Atau misalkan dine in, kita bisa di-review. Di reviewnya itu misalkan masuk ke Google, akhirnya itu dapat bintang 5. Yang akhirnya kita itu mendapatkan semacam acknowledgement ya, atau misalkan brand kita itu menjadi terkenal ibaratnya. Oh, restoran ini enak banget nih, atau misalkan servisnya bagus. Contohnya seperti itu. Nah, jadi mungkin ini teman-teman gambarannya. Jadi kalau misalkan itu skema multi outlet tuh di lapangan tuh seperti ini, mulai dari head office atau misalkan head office-nya satu sama central kitchen nggak ada masalah. Lalu juga kita ada bisnis outletnya, ada lokasi-lokasinya, entah itu mau gerobakan, entah itu mau bentuknya kios, entah itu mau bentuknya atau restoran. Nah, yang penting ada cabang-cabang atau titik-titik di mana kita jualan gitu ya. Nah, selanjutnya pastinya ke customer. Customer kan berarti hubungannya itu adalah entah itu kita mau makan di tempat, atau entah itu kita mau jualannya online lewat aplikasi marketplace, contohnya kayak GoFood atau GrabFood gitu ya. Next. Nah,
Alasannya dulu nih, kenapa sih orang-orang itu berpikir untuk multi outlet gitu ya? Nah, kalau berdasarkan pembicaraan aku dengan business owner yang ada di Play kemarin, nah mereka tuh sebenarnya incernya apa sih? Mereka tuh sengaja ingin bisnisnya itu multi outlet atau mereka jualan apa namanya ke mitra itu adalah biasanya untuk ngincar profit pastinya. Nah, teman-teman pasti nggak asing kalau misalkan teman-teman itu kalau misalkan jualan secara apa namanya secara kemitraan atau secara keagenan itu pasti jualan bahan baku atau jualan bahan jadi yang sudah diproses sama teman-teman lalu di-resell lagi ke mitra-mitra gitu ya. Contohnya waktu kemarin itu ada bakso. Nah, misalkan di Central Kitchen kita produksi bakso 5.000, tapi kita jual ke mitra kita misalkan 7.000. Nah, berarti kan ada 2.000 nih selisih di mana kita dapat keuntungan. Nah, ini adalah salah satu revenue stream atau cara dapat revenue untuk di bisnis multi outlet gitu ya, teman-teman. Lalu juga profit ini juga bisa meningkat apabila kalau misalkan semakin banyak lokasi, berarti kan lokasi kita tuh akan menghasilkan berapa nih kira-kira target dari penjualan yang kita mau nih. Misalkan kemarin ada merek tahu, misalkan jualan satu outlet 2 juta. Nah, 2 juta itu kira-kira dikali berapa outlet? Nah, dikali misalkan net profitnya misalkan di satu cabang tahu misalkan 2 juta. Nah, kalau kali 14 berarti kan ada berapa tuh net profit yang bisa didapatkan setiap bulannya. Nah, terus habis itu juga selain profit, brand-brand ini juga multi outlet karena mereka ingin diakuin. Nah, diakuin ini dalam artian adalah, oh brand ini sudah mapan gitu ya. Semakin banyak outlet berarti kan, wah outlet ini bagus gitu ya. Contohnya kayak McD, McD kan ada di mana-mana tuh. Terus misal ada di Jakarta, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Sulawesi, segala macam. Nah, jadi mereka tuh brand mereka tuh diakuin, entah itu merek bakso, entah itu merek tahu, entah itu merek martabak atau merek yang lainnya yang akhirnya itu menjadi trademark. Nah, ini yang sebetulnya yang diincar sama pebisnis kenapa dia mau multi outlet. Jadi presensinya di lapangan atau di market itu adalah dia nomor satunya di bidang itu. Contohnya kayak martabak nomor satunya apa, bakso nomor satunya apa gitu ya. Nah, terus penetrasi market ini contohnya misalkan kita mau cari market baru, misalkan contohnya tadi kan udah dikasih contoh, misalkan kita targetin yang usia misalkan 16 sampai 35. Nah, tapi dengan bukannya cabang baru, mungkin di lokasi tertentu, target market kita ternyata ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang mau beli gitu atau ibu-ibu gitu. Nah, ini kan akan mempenetrasikan market yang baru sehingga kita bisa mendapat tambahan revenue atau tambahan profit di situ ya. Nah, terus apalagi yang mereka cari tentunya pasti capital akses ya. Karena kan kalau misalkan modal sendiri, kadang-kadang kan memang agak kesulitan kita untuk membuka suatu cabang. Karena yang kita tahu equipment dapur aja itu berapa harganya kan dari yang murah sampai yang mahal itu ada pilihannya tergantung dari rekan-rekan sekalian nih pilihnya seperti apa. Kalau misalkan memang equipment-nya itu kayak bakery atau kayak misalkan toko roti, pasti kan dia harus beli oven, pasti kan dia harus beli kulkas, refrigerator ya. Terus dia harus juga beli warmer segala macam. Nah, ini kan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, inilah kenapa capital access ini kalau misalkan kita multi outlet lebih possible ya, karena kan kita akan ibaratnya itu memfranchise-kan atau membuka kemitraan kepada calon-calon mitra kita gitu. Akhirnya bisa dapat tambahan modal. Nah, terus habis itu juga valuasi bisnis, berarti kan kalau misalkan dilihat dari luar kan berarti harga dari bisnis valuasi dari misalkan merek A ini berapa sih gitu. Kalau misalkan dilihat oleh investor atau mungkin dilihat oleh calon mitra. Nah, ini kan dengan adanya multi outlet berarti akan menambah valuasi bisnis kita kan ya. Nah, yang terakhir adalah talent access. Nah, ini yang biasanya jarang orang ngomongin nih, talent access nih apa sih maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan kita banyak multi outlet, kita akan mendapatkan orang-orang yang justru expert di bidangnya nih ternyata. Jadi contohnya salah satu dari rekan aku juga semakin banyak cabang, berarti kan rekan-rekan sekalian itu nanti butuh orang akuntansi, butuh orang finance, butuh orang HRD, butuh orang BD atau sales gitu ya, butuh orang marketing. Nah, semakin banyak outlet dari rekan-rekan, nah biasanya orang ini akan semakin invest di bidang talentnya. Contoh aja misalkan kita lihat kalau misalkan merek dagang sekarang kan sudah ada yang main TikTok tuh. Padahal dia jualannya lewat TikTok tuh ya. Jadi kayak misalkan ada show-nya atau misalkan ada Instagram live-nya gitu ya. Nah, ini
kan membutuhkan talent ya yang biasanya kita nggak lakukan. Nah, kalau di bagian operasionalnya biasanya kita akan merekrut orang-orang yang memang lebih pintar di bidang misalkan akuntansi atau misalkan lebih pintar di bagian HRD gitu ya, sehingga bisa memanage karyawan kita lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya yang tadi kita single outlet yang kita manage sendiri gitu. Nah, jadi dengan adanya 6 alasan inilah kenapa biasanya orang-orang mempertimbangkan itu adalah untuk maju ke depan untuk multi outlet gitu sih rekan-rekan. Next-nya Mbak. Nah, biasanya kalau misalkan aku tanya lah, terus caranya gimana sih supaya kita itu bisa multi outlet gitu ya. Nah, nomor satu tuh selalu yang diberitahu oleh dari rekan-rekan pengusaha lain ke aku adalah pasti punya standar atau SOP yang jelas sih. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi contohnya nih misalkan kita jualan ayam geprek. Nah, penjualan ayam geprek ini biasanya cara penyajiannya seperti apa? Biasanya tuh kalau misalkan di restoran-restoran itu dia pasti punya guidance gimana cara menyajikan ayam gepreknya. Contohnya misalkan ada fotonya atau misalkan resepnya atau misalkan kayak kayak misalkan cabenya berapa atau misalkan bumbunya gimana. Itu semuanya sudah ada di dalam SOP. Lalu juga kalau misalkan yang bisa aku kasih contoh lagi adalah misalkan jam buka. Nah, jam bukanya apakah dia di mall, berarti mengikuti jam mall, atau misalkan dia di di jalanan itu diperbolehkan jualan jam berapa. Nah, semuanya itu adalah memiliki kayak standarisasi atau tindakan yang jelas ya SOP-nya tuh. Jadi kalau misalkan supply chain misalkan contohnya, barang itu kan biasanya kalau di outlet kan nggak boleh habis ya. Jadi kan kita harus just in time ya untuk order dari central kitchen atau dari produksi atau dari gudang. Nah, ini kita dengan SOP yang jelas harapannya adalah semua semua transaksi atau semua hal yang terjadi di outlet atau dengan central kitchen nggak ada miskomunikasi sekaligus nggak ada dispute atau kayak pertikaian gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang berantem gara-gara misalkan SOP-nya salah atau segala macam. Nah, yang kedua adalah legal. Nah, biasanya teman-teman yang udah mulai memikirkan multi outlet, biasanya dia udah daftarin merek dagangnya di Haki. Nah, terus habis itu juga punya CV atau PT. Jadi mereka tuh biasanya sudah mulai ke tahap-tahap yang memang sudah memikirkan kayak misalkan kontrak, terus juga mereka juga biasanya punya kayak konsultan hukum segala macam. Jadi mereka biasanya punya akses untuk ke sana. Nah, terus bisnis modelnya juga. Nah, bisnis modelnya ini biasanya gimana? Apakah bagi hasil atau misalkan sistemnya franchise atau memang sistem milik self own atau misalkan yang sistemnya itu adalah pasif atau misalkan yang ikut ikut aktif ya, ikut terjun ke lapangan gitu ya. Nah, jadi bisnis model yang seperti ini seharusnya sudah di-clearin dulu di depan sebelum rekan-rekan itu misalkan punya multi outlet gitu ya. Jadi dari single outlet sudah mulai dirapiin bisnis modelnya seperti apa. Nah, terus habis itu presensi. Nah, presence ini adalah ya berarti teman-teman harus mulai main di Instagram, mulai ada teman-teman di WhatsApp, atau misalkan di TikTok, atau di channel sosial media lainnya, atau misalkan dari mulut ke mulut ya, bisa juga ya misalkan jualnya ke agenan bakpao gitu ya. Kebetulan aku juga kenal dari rekan aku jualan bakpao yang nitip gitu ya. Nah, juga dia punya presensi. Jadi kalau misalkan barangnya itu diambil gitu, nah ini jualnya kemana sudah jelas gitu ya. Jadi akses untuk informasi dari calon pembeli ke brand kita sudah jelas gitu ya untuk cari belinya di mana gitu ya contohnya. Nah, terus yang kelima udah punya sistem. Nah, sistem ini bisa diwakilkan oleh franchise kalau memang misalkan belum punya sistem yang yang misalkan untuk sistem supply chain-nya atau POS atau misalkan online food ordering-nya. Jadi sebetulnya sistem ini bisa diwakilkan oleh franchise. Nah, cuman kalau di lapangan sebetulnya apakah ada solusi lain? Pasti banyak. Nah, jadi yang biasanya aku sering itu memang mulai dari manual, contohnya menggunakan Excel atau misalkan pakai spreadsheet dulu, lalu pakai WhatsApp. Pokoknya yang penting adalah punya bagaimana sistem yang sistem yang bisa menjadi acuan gitu ya. Contoh gampangnya tuh adalah misalkan kalau saya mau order lagi ke central kitchen itu caranya gimana? Nah, ini kan yang biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini yang seharusnya itu sudah si franchisor ya atau si pemilik brand franchise masternya sudah tahu jawabannya. Gimana cara misalkan dari si mitranya pesan lagi ke central kitchen gitu. Nah, ini memang harus disiapkan supaya apa? Supaya nggak ada dispute sih teman-teman, supaya nggak ada pertikaian atau misalkan miskomunikasi antara si pemilik brand
dengan si apa namanya dengan si si mitra gitu ya, dengan si franchisee gitu. Nah, terus what-nya, next-nya. Nah, kalau untuk what-nya, nah sebenarnya yang kalau di market ini yang aku lihat, aku lihat apa namanya observasi di lapangan biasanya kepemilikannya seperti ini nih. Jadi ada yang milik sendiri, jadi memang kita atas modal kantong sendiri gitu ya. Jadi kita buka cabang baru gitu ya. Nah, kita apa namanya kita buka cabang baru atas nama kita, terus habis itu juga kita invest di cabang milik kita sendiri gitu ya. Nah, juga yang kedua itu ada yang sistemnya kemitraan. Nah, sistemnya kemitraan ini kan berarti ada yang kita investor ini apa namanya si franchisee ini sebagai investor atau misalkan dia terjun langsung gitu ya. Nah, jadi sebetulnya multi outlet ini kalau misalkan rekan-rekan itu memang sanggup untuk membuat cabang sendiri tanpa modal dari bantuan dari pemodal gitu ya. Nah, sebenarnya bisa aja. Nah, ini juga ada beberapa contohnya sebetulnya di market udah banyak. Nah, kalau misalkan kemitraan ini memang salah satu caranya ya untuk mendapatkan modal yang lebih cepat dan supaya bisa lebih banyak outletnya dalam waktu yang lebih cepat. Nah, cuman untuk sistem kemitraan karena kita bekerja sama dengan orang, lebih banyak yang perlu disiapkan dibandingkan kita buka cabang milik sendiri gitu. Jadi yang perlu teman-teman apa namanya perhatikan adalah kalau misalkan memang teman-teman ini berniat bermitra atau misalkan memiliki orang yang akan mengambil brand rekan-rekan gitu ya, diperhatikan dulu dari apa namanya kira-kira aspek mana aja yang masih bisa diperbaiki gitu ya. Jadi ketika si mitranya sudah terima brandnya, mereka bisa duplikasi lebih cepat gitu ya dan bisa mendapatkan revenue-nya gitu. Next-nya boleh, Mbak. Nah, kalau misalkan untuk dari business owner goals-nya, nah goals-nya apa sih yang sebenarnya yang diincar sama apa namanya business owner kebanyakan? Nah, yang pertama kita nggak bisa jauh-jauh dari profit ya, pasti dia mau menjadikan bisnis dia itu sebagai mata pencaharian utama. Nah, ini menjadi penting kan karena biar apa namanya supaya bisa dapat lebih banyak profit dan lebih banyak pendapatan untuk dirinya sendiri tentunya, atau untuk brandnya lebih dikembangkan biasanya seperti itu. Nah, terus juga pasti maunya juga dari ownernya juga ya kalau bisa namanya kita sudah delegasi misalkan ke mitra ya pasti kan kita surveillance-nya itu lebih kurang, kita pasti menyerahkan ke mitra. Nah, tapi tentunya aja dengan kita menyerahkan ke mitra berarti kan kita harus punya standar yang tadi aku bilang yang harus diikutin supaya kualitas dari makanan kita itu tidak berubah. Jadi kan kalau misalkan rekan-rekan itu punya brand misalkan dari pusatnya rasanya beda dengan yang ada di cabangnya, nanti kan yang akan kena adalah si nama brandnya kan. Nah, inilah yang menjadi apa namanya sesuatu yang harus diperhatikan oleh si pemilik brand. Nah, terus habis itu juga duplicatable, itu biasanya kita gimana sih caranya bisnis kita itu bisa diduplikasi dengan cepat gitu ya. Jadi apa yang kita sudah punya, yang sudah bagus di pusat, nah gimana caranya kita bisa apa namanya duplikasi ke outlet yang lain gitu ya. Jadi misalkan contoh yang gampangnya misalkan penyajian ayamnya di apa namanya di central kitchen atau di pusat misalkan penyajiannya itu 6 menit. Nah, kalau misalkan di outlet gimana caranya juga 6 menit. Jadi punya standar penyajiannya sesuai dengan yang ada di apa namanya sentralnya atau di franchise masternya gitu ya. Nah, terus habis itu juga pastinya ekspansi kan. Namanya kita berbisnis, kita kan maunya bisnis kita menjadi apa namanya primadona di daerah tersebut ya. Misalkan contohnya kita jualan martabak, kita kan mau pasti martabak kita tuh terlaris di daerah tersebut misalkan. Misalkan kita ngambil di daerah Jakarta, kita bawa ke Makassar misalkan atau kita bawa ke Palu atau ke Gorontalo misalkan. Nah, itu kan apa namanya gimana caranya kita mendominasi market martabak di situ. Jadi kita bisa ekspansi secepat-cepatnya jadi banyak brand kita di market gitu ya atau di lapangan. Next ya, Mbak. Nah, tapi untuk itu, nah ini yang menjadi penting karena apa sih challenge-nya yang biasanya sering ditemui di lapangan. Nah, nomor satu ini adalah biasanya itu terlalu banyak aplikasi yang digunakan. Nah, karena cara jualan kita yang saat ini sudah mulai apa namanya sudah mulai banyak apa namanya tuh
aplikasi gitu ya. Kita pertama pasti untuk transaksi kan kita pakai POS. Nah, jadi kan POS sendiri kan kita butuh setting-settingan ya. Nah, lalu juga kita kalau misalkan jualan online, pasti kita ada aplikasi Grab atau GoFood atau GoBiz. Nah, biasanya kan itu ada aplikasi lagi di handphone lain gitu ya. Nah, ini kan menjadi aplikasi yang harus kita perhatikan satu sama lain nih. Apakah berjalan dengan mulus atau enggak. Takutnya kalau misalkan tidak berjalan mulus, kita bisa kehilangan sales-nya atau kehilangan penjualannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian nih, kalau misalkan punya beberapa aplikasi untuk memanage food and beverage atau restoran dari rekan-rekan. Nah, terus yang kedua, challenge-nya adalah human error. Nah, human error ini terjadi apabila misalkan terjadi kesalahan nih, misalkan contohnya lagi stok opnam, ternyata yang dimasukin nolnya salah, dari barangnya 2 dimasukin jadi 20. Nah, terus habis itu ada penjualan dari GoBiz masuk, kan seharusnya kita catat di POS-nya kan ya, kita catat sebagai penjualan dari GoBiz gitu ya. Nah, tapi ternyata lupa, jadi kita nggak masukin penjualan itu, yang artinya kan itu ada satu transaksi yang nggak tercatat gitu. Nah, terus human error lainnya adalah misalkan kita naruh barang misalkan terlalu dalam gitu ya, atau di laci kita terlalu dalam, ternyata barang itu expired yang akhirnya menjadi waste. Nah, ini kan human error sebetulnya. Nah, gimana caranya supaya human error ini kita bisa hilangkan supaya lebih smooth gitu ya untuk kita multi outletnya nanti ke depan. Nah, terus juga rekan-rekan juga punya challenge itu adalah pasti item cost. Kan sekarang harga lagi naik-naiknya nih. Misalkan harga ayam, harga cabai, harga barang-barang yang lainnya, pasti kan harganya naik, terus kan berarti harus adjust dari harga makanannya juga. Nah, belum lagi kalau misalkan barang itu habis di pasaran, misalkan barang-barang yang barang-barang yang jarang gitu, misalkan kayak saus truffle dan lain-lain, kan harus belinya tuh availability-nya kan kadang-kadang masih harus dicari di Tokopedia atau misalnya di marketplace lah ya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Nah, terus biasanya berkaitan dengan modal. Nah, jadi challenge itu biasanya apakah saya punya modal untuk membuka cabang lagi. Nah, ini kan juga harus diperhatikan kan untuk supaya kita bisa ada cabang berikutnya, berarti kan kita biasanya punya modal. Nah, tapi solusinya berarti kan kita biasanya akan bermitra gitu ya dengan orang untuk menjadi investor kita. Nah, balik lagi ke tadi, poin saya adalah kalau memang misalkan berniat untuk bermitra, pastikan SOP-nya sudah jelas dan memang item-item yang dibutuhkan untuk kemitraan itu sudah ready semua. Nah, terus habis itu untuk poin berikutnya itu adalah knowledge. Nah, knowledge ini biasanya berkaitan sama edukasi ya. Nah, ini saya senang sih teman-teman itu bisa hadir di acara-acara seperti ini untuk mendapatkan knowledge yang lebih gitu. Kadang-kadang kan kita mau berbisnis tapi takut salah, takut resiko, takut segala macam. Nah, takut itu kan bisa dihadapi apabila kita mempunyai informasi yang cukup jelas. Jadi mengenai resikonya tuh kalau misalkan A dihadapinya dengan apa, resikonya B dihadapi dengan apa, atau masalah A dihadapi dengan apa. Nah, dengan adanya forum-forum seperti ini, knowledge ini akan menjadi bertambah, jadi sehingga meningkatkan kepercayaan diri untuk next-nya ekspansinya seperti apa supaya lebih berhasil, meningkatkan tingkat keberhasilan gitu. Jadi dengan adanya knowledge yang bagus, ini menghindari kita dari resiko-resiko yang akan datang. Nah, terus challenge yang berikutnya pasti regulasi. Nah, regulasi ini kan berkaitan biasanya dengan sertifikasi halal atau misalkan dengan perpajakan. Nah, itu kan biasanya ada orang yang urus tuh, atau misalkan dari brand owner biasanya punya skill atau misalkan menggunakan third party untuk regulasinya seperti apa. Nah, ini bisa bisa diselesaikan dengan solusi seperti itu. Next-nya. Nah, kalau dari asumsi saya, mungkin dari teman-teman itu tidak semuanya mungkin punya multi outlet. Nah, saya ingin kasih tips sedikit. Ini yang biasanya kalau single outlet apa sih yang harus diperhatikan kalau misalkan ingin go multi outlet gitu ya. Jadi apa nih yang harus disiapkan? Atau apa sih yang harus diperhatikan gitu ya lebih tepatnya. Nah, jadi kalau berdasarkan dari obrolan aku, biasanya di sini adalah dari sales-nya, dari growth rate sales-nya. Misalkan udah jualan 2 tahun nih, bisa dibandingkan penjualan tahun pertama dengan tahun kedua apakah ada kenaikan. Nah, kalau misalkan kenaikan itu sampai misalkan 30%, 40%, atau bahkan 100%, nah bisa dipertimbangkan tuh untuk buka cabang berikutnya gitu. Atau misalkan upgrade lah restoran di cabang pertamanya gitu ya. Nah, terus bisa lihat juga
apakah ada customer yang repeat order. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ada kalau misalkan kita punya SOP yang bagus kan bisa mendatangkan customer itu repeat order. Nah, jadi contohnya kalau saya punya langganan misalkan ayam gepuk Pak Gembus yang ada di Tanjung Duren, nah itu dia selalu enak tuh rasanya, nggak pernah keasinan, nggak pernah kepedesan gitu ya. Nah, jadi di sini saya menjadi loyal customer-nya dia gitu. Jadi saya pesen terus tuh untuk makan malam gitu. Nah, jadi di sini saya tuh adalah loyal customer untuk si ayam Pak Gembus di yang Tanjung Duren itu. Nah, jadi bisa diperhatikan apakah customer itu datang terus ke kita atau enggak. Nah, kalau misalkan memang datang terus, nah berarti kan ini tanda-tandanya nih brand kita, oh oke nih udah bagus nih gitu. Nah, yang ketiga adalah turnover dari karyawannya. Nah, kalau karyawan itu udah pasti keluar masuk kan ya. Dari misalkan ada karyawan gitu, misalkan bulan pertama masuk, bulan ketiga udah keluar, bulan pertama masuk lagi terus keluar lagi. Nah, itu sebetulnya jangan khawatir rekan-rekan, itu hal yang normal karena bukan dihadapi oleh cuman rekan-rekan aja. Jadi hampir semua orang tuh seperti itu di bisnis food and beverage itu turnover-nya. Kalau misalkan saya baca di artikel US gitu ya, untuk di Amerika Serikat itu 42% turnover rate-nya. Nah, kalau di Indonesia saya belum cek datanya. Nah, cuman kalau kita asumsikan sama, berarti sekitar kemungkinan karyawan rekan-rekan keluar itu bisa hampir setengahnya gitu ya. Jadi dari 2 karyawan 1 pasti keluar gitu ya. Nah, jangan khawatir. Nah, jadi tetap aja punya yang tadi udah disampaikan juga, punya aja SOP di mana bisa training lagi karyawannya, bisa transfer knowledge ke karyawannya lebih cepat supaya single outlet ini bisa lebih cepat juga untuk ekspansi ke multi outlet gitu. Next ya. Nah, kalau dari franchise sendiri, nah jadi kebetulan dari kesimpulan kita dari yang tadi penjelasan aku, nah jadi sebetulnya dari franchise sendiri kita bisa bikin sesuatu sistem atau sesuatu kayak operasional lah ya kita bilangnya, mulai dari penjualan, lalu kita dari supply chain sampai online ordering. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang mempertimbangkan untuk multi outlet, nah kita itu bisa membantu rekan-rekan menjadi central systemnya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan itu dari gudang atau misalkan dari central kitchen atau dari produksi, nah kita itu bisa menjadi aplikasi untuk supply chain-nya dari warehouse, nanti bisa pesan barang dari dari outlet ke central kitchen. Lalu juga kalau misalkan ada transaksi ke customer bisa pakai franchise, ada POS-nya juga. Nah, terus kalau misalkan memang ada online order, kita itu bisa menggabungkan GoFood sama GrabFood ke dalam satu aplikasi. Nah, jadi kalau untuk rekan-rekan yang multi outlet, nah ini aplikasi yang bisa membantu salah satu aplikasi yang bisa membantu rekan-rekan semua dalam berjualan sekaligus memanage operasional resto. Jadi lebih lebih akurat sama lebih dependable ya. Jadi lebih rapih lah ibaratnya dalam proses operasionalnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari Ranca sendiri, kalau memang misalkan teman-teman tertarik untuk mencoba, apalagi yang sudah multi outlet untuk mencoba franchise, boleh nanti aku akan sediakan nomor, kita bisa ngobrol, nanti aku bisa demoin secara langsung aplikasinya bentuknya seperti apa, nanti kita bisa diskusi di situ. Gitu. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, Mbak. Nah, ini kontak aku. Nah, jadi kalau misalkan ada rekan-rekan yang mau nanya tentang franchise, nah aku bisa di email di emailnya ini, nomor telepon aku yang tertera di sini. Jadi nanti bisa bisa ditanya aja kalau misalkan memang ada pertanyaan tentang franchise gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan dari presentasi dari aku. Terima kasih. Oke. Wah, keren banget nih Mas aplikasi franchise bisa order dalam satu aplikasi aja ya Mas? Iya, betul Mbak. Oh ya Mas, Rama, di franchise ada fitur apa aja sih Mas? Boleh spill nggak nih? Boleh dong. Nah, jadi sih sebenarnya utamanya franchise itu kita fokusnya ke operasional restoran ya Mbak. Jadi operasional restoran itu kita mulai dari hulu ke hilir, itu mulai dari pengadaan barangnya dulu nih. Dari kan pengadaan barang ini kan kita biasanya mulai ngambil suppliernya itu misalkan dari mana? Apakah kita ngambil dari luar atau kita produksi sendiri? Nah, contohnya ada customer aku, itu dia jualan mie ayam, nah dia memproduksi mie-nya sendiri. Nah, jadi nanti dari mie sendiri, nanti kan dari outlet itu membutuhkan barangnya kan.
Nah, jadi nanti fitur dari Ranca sendiri itu bisa pesen mie-nya itu menggunakan aplikasi yang sebelumnya itu biasanya pakai WhatsApp. Nah, jadi kan kalau di market itu umumnya mereka, Mbak, saya mau pesen dong mie 1 kilo. Mbak, saya mau pesen dong tepung 2 kilo gitu ya misalkan. Nah, itu kan biasanya pakai WhatsApp. Nah, kita di sini bisa menggantikan aplikasi WhatsApp itu sebagai alat procurement dan inventory-nya. Nah, terus kedua ada POS. Nah, POS ini standar. Kenapa? Karena biasanya kan kalau misalkan kita jualan, itu kan biasanya kita butuh transaksional ya. Jadi kan kita ingin tahu penjualan kita itu berapa, dan habis itu kita juga pengen tahu menu yang paling laku itu apa segala macam. Nah, itu kita bisa bantu untuk menyediakan data tersebut gitu. Nah, kelebihannya kalau misalkan nyambung dengan back office-nya atau nyambung dengan si aplikasi gudangnya, setiap transaksi yang terjadi sama customer itu stoknya langsung otomatis terpotong. Nah, jadi nanti untuk stok opnamnya lebih gampang. Jadi orang si stokisnya itu akan lebih gampang untuk menghitung stoknya. Sekaligus kalau misalkan ada penjualan dari customer, itu nanti akan mengikuti resep atau standar SOP yang tadi aku bilang, standar SOP-nya itu gimana barangnya gitu sih, Mbak. Itu yang biasanya dari klien aku pakai gitu. Gitu, Mbak Ima. Ke pertanyaan ke kamera, aku mau nanya sedikit lain. Boleh. Oke, aku ulang ya Mas. Ya. Apa sih bedanya Ranchise dengan aplikasi yang lain nih Mas? Oh, bedanya ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan aku ditanya kayak gitu, sebetulnya itu sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin hanya POS, POS sebetulnya preferensi aja ya. Biasanya kan POS itu kan punya metode sendiri masing-masing gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan Ranca sendiri, kalau kita ngomongin hanya spesifik ke POS, itu memang bedanya dengan market adalah kita develop-nya atau kita membuat aplikasi tersebut khusus untuk food and beverage aja. Jadi kita nggak menjual Rances itu ke retail atau retail baju, atau misalkan kita nggak jual ke obat-obatan, atau kita nggak jual ke jasa gitu ya. Jadi semuanya itu fokus ke bisnis makanan. Nah, jadi ini yang membedakan antara Rances dengan solusi POS lainnya. Nah, tapi kalau misalkan ditanya secara keseluruhan, sebetulnya Rances itu bukan hanya POS. Nah, kalau ibaratnya mobil, POS itu hanya rodanya aja. Nah, tapi kalau misalkan Ranchise, kita bisa bantu juga dari aplikasi untuk gudangnya, dari supply chain-nya, jadi ada procurement tool-nya, sama kita bisa ngegabungin dari online food ordering-nya, yang biasanya dilakukan sama rekan-rekan gitu. Nah, jadi secara kesimpulan, kita itu dari sisi operasionalnya, mulai dari pengadaan barang sampai dengan penjualan secara online, nah itu yang kita lakukan biasanya dengan customer kita. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Rama. Iya, sama-sama. Oke, aku mau ngajak Mas Rama sama Mas Zulfikar untuk kita baca-bacain sedikit nih di kolom komentar ya. Ya, boleh silakan. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dulu untuk Mas Zul dari Nindya. Mas Zul izin bertanya, bagaimana meyakinkan calon partner franchisor kita untuk segera goals dengan brand kita? Jika brand saya adalah baby shop dan tidak punya produk sendiri, mostly reseller produk lain, bagaimanakah caranya agar kita unggul dengan baby shop lain yang memiliki sistem franchise, perkuat branding atau seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Ima. Pertanyaan dari Kak siapa tadi Kak? Nindya. Iya ya. Oke, Kak Nindya, ini izin menjawab buat teman-teman semua juga, buat Kak Nindya khususnya. Kalau bicara reseller, artinya barang-barang yang dijual itu bisa jadi barang-barang yang sama dengan barang-barang yang sudah beredar di pasaran. Artinya untuk materi terhadap keunggulan dari barang-barang yang dijual kan mungkin lebih relatif sama ya, Mbak, dengan satu toko dengan toko yang lainnya. Kalau menurut hemat saya yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana cara dari Mbak Nindi ini memperoleh barang. Artinya kita bicaranya adalah satu nih ya, poinnya bisa jadi adalah bicara masalah pricing. Strategi price-nya seperti apa. Harga yang lebih murah pasti akan lebih menarik. Gitu. Nah, kalau dapat barangnya dari tangan yang kesekian, arti harga itu kan juga bisa jadi mungkin harganya sudah tidak sesuai dengan harga yang diperoleh di awal. Ini yang bisa jadi keunggulan dari
Mbak Nindi nanti, misalkan dari sisi pricing strategi. Yang kedua, dari jangkauan, Mbak. Kalau misalkan sudah banyak franchise artinya baby shop juga yang sudah tersebar, mungkin alternatifnya Mbak Nindi bisa cari lokasi-lokasi yang memang belum belum ada lokasi terkait mengenai penjualan baby shop tadi. Atau yang ketiga, mungkin dengan alternatif Mbak Nindi ini menciptakan pasar baru atau segmen baru, walaupun dengan barang yang sama. Dengan cara mengelola satu komunitas atau bergabung dengan satu lingkungan yang memang kurang lebih bersinggungan dengan barang-barang yang akan menjadi produknya dari bisa jadi kan ada semacam kerjasama dengan pengelola. Kalau misalkan sudah ada PAUD, misalkan dengan PAUD komunitas-komunitas itu, atau ibu-ibunya mungkin di situ. Nah, ini mungkin beberapa alternatif yang mungkin menurut hemat saya bisa menjadi poin dari keunggulan Mbak Nindi dalam bersaing dengan toko-toko baby shop yang memang sudah punya franchise ya. Itu mungkin Mbak Ima, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nindi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Zul untuk jawabannya. Aku mau move ke Kak Rama nih, ada pertanyaan dari Karisa. Cara pesan di aplikasinya gimana Mas? Apakah suppliernya bisa dari pilihan kita? Oke. Nah, ngomongin supplier ya. Jadi gini, untuk supplier saat ini memang kita bukan sistem untuk menggabungkan dari vendor dari luar. Nah, jadi dari Ranches ini kita fokus dulu untuk saat ini kita memang fokusnya ke produksi atau central kitchen yang memang dibikin dari brand itu sendiri. Nah, tapi apakah bisa pesan ke vendor? Ya, memang bisa. Nah, cuman di situ sistemnya adalah kita mendaftarkan vendornya terlebih dahulu, tapi bukan kita pesan langsung ke dengan aplikasi ya. Jadi nanti memang kita daftarin vendornya, nanti baru kalau misalkan kita ada PO untuk vendor, contohnya vendor daging lah ya biar gampang. Contoh kita mau beli daging ke vendor daging A misalkan. Nah, Ranches itu bisa bantu provide bikinin PO-nya secara otomatis gitu. Nah, nanti apakah yang bisa kita track adalah apakah si vendor ini sudah kirim barangnya atau belum. Nah, terus yang bisa kita track yang kedua, apakah kita sudah bayar ke dia atau belum. Nah, ini kan hal-hal yang biasanya luput dari si pemilik brand ya, atau apalagi kalau misalkan baru belum ada admin yang ngurusin. Nah, ini kita kita bantu supaya mengingatkan dia bahwa kamu tuh punya pesanan daging 3 kilo dari vendor A, udah bayar loh, kirimnya tanggal 11 gitu misalkan. Oke. Itu kalau misalkan ke vendor luar. Tapi kalau misalkan untuk pesan ke vendor central kitchen, nah itu bisa dilakukan secara otomatis. Nah, jadi otomatisnya itu adalah jadi kita itu punya tampilan dari outlet ke central kitchen, itu ada aplikasinya. Nah, nanti cara belinya itu adalah kalau biasanya kan kita pakai WhatsApp ya. Nah, pakai WhatsApp itu kan cara belinya gini. Misalkan Mbak Ima, saya mau pesan make keriting 100 kilo, saya mau pesan telur 20 kilo, saya mau pesan tepung 30 kilo, saya mau terus 40 kilo udang gitu misalkan contoh ya. Nah, itu kan biasanya kita harus kalkulasi sendiri berapa harganya, lalu kita kalkulasi juga ongkirnya, lalu kita kalkulasi juga total belanjanya ya dari si outlet gitu ya. Nah, kalau misalkan dengan franchise, jadi kita bisa bikin standarnya. Jadi contohnya harga mie-nya berapa, harga tepungnya berapa, harga udangnya berapa. Nah, jadi nanti sistem itu akan menghitung secara otomatis berapa total belanjanya. Nanti ongkirnya dimasukin karena kan kita biasanya punya preferensi pengiriman kan ya. Ada yang suka ngirim pakai GoSend, ada yang suka ngirim pakai kargo, ada yang suka ngirim pakai JNE misalkan. Nah, itu kita masukin. Nah, nanti akan keluar kayak misalkan PO-nya sama invoice-nya. Nah, kalau misalkan udah kirim barang, nanti ada bukti surat jalannya. Itu yang kita bantuin. Oke, berarti untuk invoice dan surat jalannya dari franchise juga atau bagaimana nih, Mas? Iya, betul, franchise yang bikinnya. Jadi kita itu bikin template-nya lah untuk bantu kayak bikin surat jalan sama bikin PO sama invoice gitu. Karena kan ini sih sebetulnya pasti sudah dilakukan sama teman-teman. Mungkin teman-teman itu punya admin atau mungkin teman-teman itu bikin sendiri gitu ya. Ada Excel-nya sendiri. Nah, ini kita menggantikan itu.
Oke, benar-benar satu aplikasi untuk semuanya ya, Mas. Ya. Oke, Mas Rama, ada pertanyaan lagi nih, dari Tia. Saya cek di website franchise sudah bisa terima pesanan GoFood dan juga GrabFood secara otomatis ya, Mas, apa benar? Ya, jawabannya betul. Nah, jadi sebetulnya Ranches itu kan kita salah satu effort untuk apa namanya customer itu kan Mhm, biasanya mereka itu jualannya ada yang online kan. Online itu kan dari GrabFood atau GoFood. Nah, juga aku lihat di scroll-scroll tadi ada di pertanyaan ada yang Shopee Food juga. Nah, jadi mhm, kalau misalkan untuk GoFood sama GrabFood saat ini sih memang kita sudah bisa ya. Memang kita masih ada testing dengan beberapa apa namanya beberapa lagi ya supaya lebih lancar gitu ya mhm, experience-nya. Nah, kalau misalkan Shopee sendiri saat ini kita dalam pengerjaan karena kesulitannya adalah Shopee ini tidak mengizinkan kami franchise itu mhm. apa namanya bermitra secara langsung untuk saat ini. Nah, jadi saya nggak tahu dari Shopee-nya seperti apa mereka handlingnya. Cuman kita udah mencoba untuk masuk ke sana dan untuk komunikasikan supaya bisa masuk juga orderannya si Shopee. Nah, cuman untuk saat ini memang masih dalam tahap kayak evaluasi dari mereka gitu. Nah, tapi kalau untuk Grab sama GoFood saat ini kita memang sudah Grab sudah ready, GoFood tinggal tinggal sejentik lagi lah mungkin minggu depan udah jalan dan udah di testing juga sama customer-nya Ranchai sih. Jadi seharusnya nggak ada masalah lagi. Oke, terima kasih, Mas, untuk infonya ya. Yes. Oke, aku mau move dulu nih ke Mas Zulfikar, ada pertanyaan dari monitoring. Izin bertanya, biasanya dengan banyak cabang, kualitas rasa dan juga penyajian kadang menurun. Apakah antisipasi untuk, hal tersebut? Oke, mungkin kalau tadi kita simak, terima kasih Mbak Ima pertanyaannya. Mhm, Mungkin kita flashback ke materi tadi. Ini tadi sudah dijelaskan mungkin ada di bumbu itu ada salah satu namanya SOP. Artinya ini poin inilah yang akan menjadi apa namanya landasan dari teman-teman nanti bekerja. mhm, SOP inilah yang kemudian nanti akan berujung pada satu kualitas atau kesamaan, keseragaman antara satu cabang dengan cabang yang lainnya, baik dari sisi rasa maupun di pelayanannya. Nah, ketika sudah ada apa namanya SOP tadi, nah bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya? Bagaimana kemudian karyawan itu bisa paham terhadap harapan atau ekspektasi kita dengan adanya SOP tadi? Ya, tadi dibarengi dengan adanya training. Nah, mungkin itu bisa menjadi solusi buat teman-teman ketika mau bicara satu kualitas yang berbeda antara satu cabang dengan cabang yang lain. Penerapan terhadap SOP yang dikontrol dan selalu dievaluasi, berikut dengan pemberian training. Artinya pertanggungjawaban kita menegur orang itu, tapi sudah kita berikan dulu pelatihannya gitu. mhm, Jadi kalau kita nggak pernah kasih pelatihannya, terus kemudian terjadi perbedaan antara satu cabang dengan yang cabang yang lainnya, juga mungkin kita bisa koreksi diri kita sendiri. Sudah belum kita kasih bekal, gitu. Sudah belum ada SOP atau standar mereka bekerjanya. Kalau belum ada, ya kembalikan ke diri kita sebagai business owner, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau sudah, itu kita jalankan, sudah ada SOP, sudah ada pelatihan yang dibarengi dengan pelatihan tadi, ya kemudian tadi sampaikan reward and punishment-nya, apakah sudah patuh terhadap SOP yang sudah mhm. diberikan. Atau kalau memang berhasil, kita berikan reward-reward tertentu kepada teman-teman yang memang mempunyai prestasi yang lebih dan bisa menjadi panutan untuk cabang-cabang yang lain. Mungkin itu bisa menjadi solusi buat teman-teman Mbak Ima, gitu. Oke, Mas Zul, bagaimana kalau misalnya, untuk menjaga rasa, tapi, dia itu bisnis kulinernya itu bisnis kuliner keluargaan nih, Mas, yang notabene harus memakai bumbu-bumbu tertentu. Itu bagaimana tuh, Mas, cara untuk menjaga rasa keluarganya ini nih? Nah, itu tadi Mbak, mungkin franchise ini bisa menjadi salah satu solusi mungkin ya Mbak. Jadi perolehan atas bahan baku atau kemudian cara pengolahan itu juga nanti menjadi skop dari business owner untuk bisa Mmm, menentukan perolehan barang baku ini terkadang bisa jadi bahan baku untuk daerah satu dengan yang lainnya mungkin bisa jadi berbeda. Contoh misalkan contoh Makassar saya bilang, saya kebetulan kan di Kelapa Gading. Contoh Makassar yang ada di Kelapa Gading dengan contoh Makassar yang ada di Makassarnya, karena kebetulan saya asli Makassar, mhm, kita bisa bilang beda, rasanya beda, punya cita rasa yang beda. Karena bisa jadi bahan-bahannya pun juga berbeda.
yang tentu jelas adalah berbeda di sisi harganya, itu paling penting itu. Nah, ini juga bisa nanti teman-teman juga bisa apa namanya mengeksplor lebih jauh lagi, mungkin dari franchise ini teman-teman apa namanya bagaimana sih mengelola warehouse atau inventory dari teman-teman barang kualitasnya. Ya jadi karena terlalu lama disimpan juga barangnya atau bahan baku ini juga menjadi menurun kualitasnya sehingga ketika diolah juga tidak sesuai dengan ekspektasi, itu juga bisa menjadi. Nah, ini mungkin itu sih Mbak. Kalau saran saya ya mungkin tadi pengelolaan atas inventory atau pengelolaan atas bahan baku ini kita memang perlu juga melek di sisi teknologinya. Artinya adaptif terhadap perkembangan zaman juga. Mungkin fasilitas-fasilitas yang juga diberikan dari teman-teman franchise juga mungkin bisa mengakomodir adanya apa namanya kualitas tadi yang diperlukan oleh teman-teman. Mempertahankan rasa itu. Mungkin gitu Mbak Ima. Oke, makasih Mas Zul untuk sarannya ya. Oke, aku mau balik lagi nih ke Mas Rama karena ada pertanyaan menarik nih dari Nisa. Jika saya punya satu cabang, apakah bisa memakai franchise? Ya, tentunya bisa ya Mbak Nisa. Jadi kalau misalkan franchise itu memang kita startnya itu untuk klien aku yang jumlahnya 1 atau 2 itu ada banyak. Nah, jadi memang mereka mulainya itu dari 1, nanti kalau misalkan 1 udah rapi, baru nanti mereka akan maju ke tahapan berikutnya. Nah, jadi jawaban singkatnya bisa. Nah, apa yang mereka pakai nih? Ya, jadi kalau misalkan untuk apa namanya franchise, kalau untuk yang satu outlet biasanya itu mulai dari posnya dulu sama online agregatornya dulu biasanya. Nah, jadi kan mereka belum punya gudang sendiri atau mereka tuh belum punya central kitchen lah bahasanya. Nah, jadi bisa mulai dari POS-nya dulu sama bisa mulai dari online agregatornya buat jualan dulu. Nah, jadi nanti dari jualan di situ, nah nanti kan udah kelihatan tuh hasilnya selama berapa periode gitu, misalkan 6 bulan gitu. Nah, nanti di tahapan keduanya nanti baru apa namanya cabang kedua, cabang ketiga. Nah, saya punya cerita menarik nih tentang dari cerita Mbak Nisa. Nah, jadi saya punya salah satu klien di Malang. Nah, itu dia join sama saya waktu franchise itu baru buka. Nah, jadi franchise itu kita kan baru umurnya itu komersialnya baru 5 bulan ya sekarang. Nah, jadi dia kebetulan dia percaya banget yang franchise nih ceritanya. Jadi dia percaya dari satu cabang. Nah, akhirnya dia join tuh sama saya gitu kan. Ya udah Mas, saya percaya deh, saya cobain franchise gitu. Nah, terus habis itu setelah jalan 5 bulan, alhamdulillah cabangnya sekarang udah 6. Jadi lokasinya di Malang sama di Surabaya gitu. Nah, jadi apa namanya? Saya bisa melihat langsung lah bagaimana si franchise itu bisa ngebantu dari satu outlet sampai sekarang multiple outlet nih. Jadi sampai 6 gitu. Kebetulan saya juga ketemu sama si ownernya di acara-acara yang di Franchise Expo gitu. Saya bilang, "Pak, wah ada sukses nih sekarang." Oh iya gitu. Nah, jadi apa namanya? Ini sangat menarik sih karena justru dari awal kita udah rapi, nanti ke depannya lebih gampang. Percaya sama saya bahwa kalau misalkan satu nih udah rapi nih apa namanya satu outlet udah enak, udah rapi, bahan baku jelas, transaksi jelas, online jelas. Nanti cabang kedua, cabang ketiga itu tinggal cloning aja, tinggal duplikasi aja. Jadi nggak usah diapa-apain lagi, udah jalan pada apa namanya, tinggal jalan pada udah gampang gitu lah ibaratnya. Oke, jadi matangin dulu untuk cabangnya satunya baru untuk buka cabang yang lainnya lebih enak ya, Mas? Iya pasti. Kalau berdasarkan pengalaman aku dengan customer aku sih, cabang 1 lolos gitu ya, cabang 1 berhasil, nanti cabang 2 gampang, cabang 3 lebih gampang, bahkan sampai 6 sekarang kan yang contohnya tadi klien aku yang 1. Oke, Mas, ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Candis. Ya. Pemesanan bahan Mhm. pemesanan bahan apakah terintegrasi dengan takaran di resep sorry, eee, ya itu untuk Mas Zul, sorry. Ya Mas Zul ada silakan. pertanyaan dari pemesanan bahan apakah terintegrasi dengan takaran di resep kita? Nah, terkait dengan takarannya, Mbak, maksud bahan baku ya. Ini saya asumsikan begini ya. Setiap suatu penyajian makanan itu ada takaran tertentu yang disiapkan oleh teman-teman. Mungkin begitu, mungkin Mbak Ima ya. Mhm. Kalau begitu harusnya satu teman-teman memang basically harus punya namanya HPP. Ujung-ujungnya kan nanti ke harga. Seberapa banyak sih misalkan satu piring nasi goreng itu nasinya berapa, cabenya berapa, telurnya berapa,
mungkin ada tambahan-tambahan yang lain yang teman-teman harus ukur. Jadi teman-teman nggak, artinya gini, HPP itu kan harga pokok ya, produksinya berapa. Itu yang nanti akan menentukan margin dari teman-teman ketika berproduksi atau berjualan. Saya kira harusnya itu ada atas takaran dari setiap menu ataupun makanan atau minuman yang teman-teman jual. Mungkin itu sih Mbak jawabannya. Bagaimana caranya ya teman-teman harus hitung, tergantung bagaimana teman-teman akan menyajikan barang yang akan makanan atau minuman yang akan teman-teman jual. Itu harus punya, dan biasanya saya nggak tahu nih Mas Kurnia mungkin bisa bantu jawab juga nanti, apakah di rancangan itu bisa mengakomodir hal tersebut, karena memang setahu saya ada beberapa POS juga, ya saya juga pernah diskusi ya, itu memang mereka hanya sekedar membantu, tapi kembali lagi terhadap takaran atau HPP yang akan muncul harga di aplikasi nantinya saat dijual, itu memang itu bergantung dari bisnis owner-nya. Gitu. Menentukan marginnya berapa nilai produksinya, itu memang bergantung dari masing-masing bisnis owner. Nah, mungkin franchise juga bisa menambahkan, mungkin Mas Kurnia, apakah sih di franchise sendiri itu untuk bisa membantu bisnis owner ini kemudian menentukan satu makanan ini HPP-nya berapa. Nanti berkaitan dengan juga inventory-nya yang ada di teman-teman bisnis owner ini. Jadi keluar barang atau barang yang sudah tersaji ke customer itu pasti akan mengurangi inventory. Nah, seberapa banyak konektivitas antara dua hal tersebut di inventory dan barang yang keluar ini. Mungkin gitu sih Mbak Emma. Oke, ada tambahan lagi dari Mas Rama atau tidak nih? Ya, jadi memang tugasnya Rances memang seperti itu yang disampaikan sama Pak Zulfikar juga tadi. Apakah Rances bisa menentukan HPP? Ya, memang kita tugasnya adalah seperti itu. Jadi kita bisa bantu untuk menghitung nilai HPP-nya itu berapa. Jadi kita bisa mengkoneksi antara penjualan dengan inventory barangnya. Nah, jadi supaya kita bisa tahulah kira-kira kita tuh mau jual harga barangnya itu berapa. Jadi kita di sini kan ada resep yang harus kita ikutin kan ya. Setiap barang yang ada di di gudang itu atau di central kitchen biasanya kan kita resep ya. Misalkan contohnya kita bikin sate ayam. Sate ayam itu kan ayam, potongan ayam itu harganya berapa. Terus habis itu kecap, habis itu sup satenya mungkin. Nah, itu kan kita akan akumulasi menjadi suatu resep. Nah, resep itu kan pasti ada harganya. Kita bilang contohnya kita bikin sate ayam tuh 20.000 lah misalkan, contoh ya, ini contoh jelek aja ya. Jadi kita sate ayam 20.000. Nah, dari 20.000 itu kira-kira kita mau jual berapa. Nah, ini kita bisa menghitung lah kira-kira dari Rances itu antara si POS-nya sama si back office-nya, kita itu memang kita bisa interaksi antara si barang, harga dengan transaksi yang terjadi sama si customer gitu. Jadi harapannya gini, harapannya sebetulnya sebenarnya simpelnya adalah biasanya si brand owner itu biasanya kan pasti dari background yang beda-beda kan. Tidak semuanya background itu dari food and beverage. Jadi pasti ada yang backgroundnya itu ada yang misalkan dari IT, ada yang backgroundnya itu dari legal, ada yang backgroundnya itu dari misalkan akuntansi, atau misalkan backgroundnya dari marketing, atau banyak background lah gitu dia jualan makanan. Nah, tidak semuanya mengerti misalkan cara menghitung HPP. Nah, franchise inilah kita dengan adanya franchise ini kita menghadirkan suatu expertise atau suatu keahlian yang rekan-rekan ini sebetulnya udah punya atau belum gitu. Nah, jadi kita di sini kita bisa bantu supaya menghitung itu lebih gampang gitu. Oke, makasih Mas Rama. Oh ya, sebelum aku akhiri seminar kita malam ini, aku mau ngumumin dulu nih untuk pemenang dari pertanyaan terbaik di seminar malam ini. Oke, aku boleh sebutin ya, Mas? Oke. Untuk pemenang pertama ada dari Nindya. Oke, selamat Nindya. Dan pemenang kedua ada Monitoring. Pemenang ketiga ada Dendi Raharja. Untuk klaim hadiahnya bisa langsung chat di kolom komentar ya, atau bisa langsung menghubungi di nomor 0812 9996 7553. Oke, sebelum aku akhiri seminar kita malam ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk foto bersama dulu nih. Oke, boleh langsung on cam ya teman-teman, langsung siapin gaya terbaiknya.
Oke, sambil menunggu untuk teman-teman semua untuk on cam, di sini aku mau ngingetin untuk dapetin fitur gratis online ordering franchise dan juga free trial aplikasinya bisa langsung hubungi Mbak Tiara di nomor 0812 904 9746 atau klik link yang ada di kolom chat ya. Oke, sepertinya teman-teman kita semuanya sudah siap nih dengan gaya yang paling bagus. Oke, mungkin ada yang mau benerin kerudungnya dulu atau siap-siap? Oke. Oke, sudah banyak yang on cam nih. Aku hitung sampai 3 ya. Oh iya, sebelum kita foto nih, ada dari Mas Rama atau Mas Zulfikar untuk gaya andalannya atau gimana? Ya, bebas, silakan. Bebas ya. Oke, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kayak gini semua ya, Mas? Oke. 1, 2, 3. Oke, sebelum aku akhiri Zoominar kita malam ini, aku mau reminder lagi untuk acara Kopdar kita ada di tanggal 27 November di Abnormal Ampera, Jakarta Selatan. Bisa langsung daftar di bit.ly Kopdar Peak ID. Oke. Jangan sampai ketinggalan untuk acara-acara event-event kita yang seru, karena akan dapat ilmu menarik dan juga bisa langsung ketemu-ketemu, siapa tahu dapat relasi yang menarik nih. Oke, Ima ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk hadir di Zoominar kita, dan terima kasih untuk Mas Rama dan juga Mas Zul yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita malam ini. Ima akhiri Zoominar kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini Rama, seorang pengusaha kuliner yang telah memfranchise-kan usahanya yang kini sudah tersebar di berbagai area. Terpantau, setiap outletnya tak pernah sepi orderan. Permintaan akan mitra baru untuk mengambil franchise brand milik Pak Rama kian bertambah. Saking banyaknya, Rama kewalahan dalam mengurus bisnisnya, mulai dari manajemen bahan baku atau supply chain, mengontrol performa dari setiap cabangnya, serta harus tetap menjaga konsisten dari produknya agar pelanggan setia bisnis Rama tidak hilang. Selain itu, Rama juga harus terus berinovasi pada bisnisnya agar bisnisnya tidak kalah bersaing dengan kompetitornya. Jika saja kurang perencanaan untuk berinovasi, bisnisnya akan terlihat monoton dan bisa jadi pailit hingga ditinggalkan mitra. Perkenalkan franchise, solusi lengkap manajemen franchise dan restoran. Dengan franchise, kini mulai dari proses supply chain management, inventory management, point of sales, hingga online ordering bisa kamu lakukan dalam satu genggaman. Mulai dari penggunaan bahan baku yang bisa terkontrol dan terhindar dari risiko fraud, hingga meminimalisir sisa bahan baku yang terbuang. Ada orderan? Langsung kita terima dong, dan semua orderan yang masuk sudah otomatis terinput di sistem POS. Jadi, nggak perlu lagi deh input berulang-ulang dari beberapa aplikasi. Pengaturan menu, harga atau promo di Grab atau GoFood cukup kamu lakukan satu kali lewat franchise. Maka seluruh outlet franchise-mu akan otomatis terupdate. Jadi nggak perlu lagi tuh atur satu persatu akunmu. Kita juga dapat melihat performa outlet franchise yang disajikan secara transparan, lengkap dengan laporan royalti, dan tentunya memberikan kemudahan pemberian akses kepada setiap karyawan dan mitra franchise fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, franchise juga menyediakan layanan orderan online yang langsung bisa dipesan oleh pelanggan setia kamu dan langsung diantar oleh mitra franchise yang terpercaya. Ucapkan bye-bye pada biaya orderan online yang tinggi. Sekarang kamu bisa bangga promosikan franchise-mu secara online. Kunjungi website kami sekarang juga. Franchise, solusi lengkap franchise dan restoran.